Bisa dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya akan mempresentasikan dari tugas inovasi dan kewirausahaan dengan bisnis plan dan analisis SWOT tentang trip shop. Lanjut, di sini ada dua beranggotaan. Lalu ada rekan saya, yaitu Rizky Rahmat Hidayat dengan NIM 3411201099. Lalu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ardiansah dengan NIM 3411201106. Lalu di sini ada latar belakangnya itu sendiri, ada usaha trip, yaitu salah satu bisnis pakaian atau barang bekas yang digemari oleh generasi milenial atau generasi Z yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian brandednya. Tapi modal belinya itu murah meriah. Lalu bisnis trip ini merupakan bisnis online yang menggunakan media sosial sebagai lapak jualannya. Lalu memiliki target pasar remaja yang ingin tampil fashionnya, eh, namun tidak mengeluarkan budget yang berlebihan. Tidak harus berbelanja di shopping mall untuk mendapatkan barang fashion yang ingin diinginkan. Lanjut, lalu ada thrifting. Apa sih itu thrifting itu? Atau berburu barang bekas adalah kegiatan mencari dan membeli barang-barang pre-loved yang masih layak dipakai dengan harga yang lebih murah. Lalu ada barang-barang yang dicari bisa beragam. Lalu dari pakaian ini ada sepatu, tas, aksesoris, hingga furnitur dan dekorasi rumah. Thrifting bukan hanya tentang penghemat uang, tapi juga tentang penemuan barang-barang unik dan vintage yang tidak bisa ditemukan di toko biasa. Lanjut. Lalu di sini ada analisis pasarnya, ada promosi. Lalu promosi ini yang akan saya jalankan pada usaha sedang saya dengan melakukan promosi ke sosial media seperti di Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Lalu di sini ada place atau tempat dari kami pilih untuk membangun trip shop. Kami adalah Bandung dikarenakan Bandung merupakan termasuk kota besar di Jawa Barat dan menjadi daerah yang diminati oleh para remaja untuk mencari pekerjaan, sehingga membuat peluang usaha untuk kewirausahaan. Lalu ada harga ini nih sesuai dengan kami targetnya yaitu remaja yang penghasilan menengah ke bawah, harga produk yang kami tawarkan di bawah. Lalu ada produk yang kami tawarkan dalam thrifting ini second premium adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda. Lanjut. Lalu ada struktur organisasi, bagian keuangan bertanggung jawab dalam mengatur semua aspek keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran dalam usaha ini. Lalu di sini ada pemilik, di sini pemilik ini berkoordinasi untuk biasa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ini. Lalu bagian permeliaga ini bertanggung jawab untuk memeriksa pakaian yang sudah kosong, menyusun dan penampilan pembedaan pakaian sesuai jenis, memberi servis pada pelanggan. Lalu ada
bagian pemasaran bertanggung jawab dalam pemasaran di layanan konsumen serta melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, memperluas jaringan dalam perkembangan usaha trip ini. Lalu ada pemilik di sini sebagai koordinator antara yang biasa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ini. Lanjut. Lalu ada analisis SWOT. Di sini ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Lanjut akan dijelaskan dengan rekan saya. Ya, untuk analisis SWOT sendiri kan terdiri dari apa ya, empat bagan gitu ya. Yang pertama ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Untuk strength sendiri itu adalah kekuatan yang dimiliki gitu ya dalam bisnis ini. Salah satu kekuatan yang dimilikinya itu adalah hemat. Thrifting ini tuh menawarkan berbagai keuntungan untuk menarik berbagai para peminatnya gitu ya. Yang paling utama tentu saja adalah hemat. Kita bisa mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga retail atau harga-harga market yang sebenarnya gitu ya. Selain itu juga membuka kesempatan untuk menemukan barang-barang yang unik. Selanjutnya ada unik. Kita tuh bisa menemukan barang-barang yang unik dan vintage yang tidak lagi diproduksi oleh pasar, tapi kita bisa temukan di thrifting ini. Ya, misalkan seperti jaket kulit klasik dan lain-lain gitu. Itu salah satu kelebihannya. Lalu yang ketiga itu ada ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini kenapa bisa disebut dengan ramah lingkungan? Karena dengan membeli barang-barang pre-love, kita berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil dan emisi yang dihasilkan dari produksi barang baru. Jadi secara keseluruhan, thrifting menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, hemat, dan berdampak positif bagi lingkungan. Itu tiga faktor untuk strength ya, untuk kekuatan dari bisnis yang kita punya. Untuk bisnis thrift shop ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada weakness. Weakness atau disebut juga kelemahan ya, kelemahan untuk peluang bisnis ini. Ada 3 poin, yaitu kita sebagai eh, rencana bisnis gitu ya, meskipun menawarkan banyak keuntungan, thrifting ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada kesabaran dan kejelian, membutuhkan kesabaran. Menemukan barang yang tepat dengan harga yang bagus membutuhkan waktu dan usaha untuk menjelajahi berbagai tempat dan memilah tumpukan barang. Lalu ada kualitas barang yang tidak selalu terjamin. Kualitas barang yang tidak selalu terjamin ini tentunya memiliki riwayat pengguna dan kondisinya beragam. Kita perlu jeli dalam memilih dan memastikan barang yang kita pilih itu masih layak pakai atau tidak. Lalu yang terakhir, membeli barang thrifting ini juga kan memiliki risiko penipuan jika berbelanja online. Risiko kualitas juga berpengaruh pada bagian weakness ini ya. Risiko kualitas yang didapat ketika kita thrifting, barang yang kita beli itu kita harus jeli yang pertama untuk melihat bagaimana kondisi barang itu, apakah layak atau tidak, reputasi penjual terpercaya dan perhatikan detail deskripsi serta foto produk dengan seksama. Mungkin ini sifat-sifat dari mungkin ini faktor kelemahan dari thrifting ini. Lalu untuk selanjutnya, lalu untuk selanjutnya ada opportunity. Opportunity ini peluang. Tren thrifting yang semakin populer membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Permintaan akan barang-barang yang telah terpakai gitu ya, yang berkualitas dan unik terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hemat dan ramah lingkungan.
terhadap gaya hidup hemat dan ramah lingkungan ya. Meningkatnya permintaan, yang pertama, meningkatnya permintaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, permintaan akan barang thrifting terus meningkat. Hal ini membuka peluang bagi kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menargetkan berbagai kalangan. Lalu yang selanjutnya ada keuntungan yang menjanjikan. Dengan strategi ini tepat, bisnis thrift shop dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Kita dapat membeli barang bekas dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kita juga memiliki batasan karena untuk barang-barang thrifting, menurut aturan Indonesia tuh kita tidak boleh menjual barang-barang impor. Jadi hanya barang-barang lokal yang harus dijual, tapi dengan harga atau apa ya, atau pasaran tuh yang sesuai dengan kualitas. Nah, lalu ada keuntungan yang menjanjikan. Terus berbagai pilihan bisnis, kita juga dapat memilih untuk fokus pada satu jenis barang seperti pakaian, aksesoris, atau furniture, ataupun menawarkan berbagai macam barang thrifting dalam satu toko. Lalu ada kreativitas dan personalisasi. Kita juga dapat menambahkan nilai pada bisnis dengan menawarkan layanan kustomisasi atau reparasi barang thrifting. Kita juga bisa membangun brand dan identitas toko yang unik untuk menarik pelanggan. Platform online. Nah, kita juga dapat memanfaatkan media-media sosial ya seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain gitu ya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan penjualan dari produk kita, produk thrifting kita. Lalu yang terakhir ada komunitas. Komunitas thrifting ini di Indonesia juga sudah banyak dan dengan memasuki komunitas-komunitas tersebut kita juga dapat terbantu dan terhubung langsung pada pelanggan yang potensial dan mendapatkan informasi tentang tren terbaru, tentang pasar yang sedang ramai dan belajar dari pengalaman pengalaman pengusaha-pengusaha yang lain. Lalu untuk selanjutnya ada threat atau ancaman ya yang perlu diwaspadai gitu dalam bisnis thrift shop ini. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Jadi semakin banyak pelaku usaha yang terjun ke bisnis ini dapat meningkatkan persaingan. Kita juga perlu memiliki strategi yang jitu dan terus berinovasi agar bisnis kita tetap menonjol. Lalu ada fluktuasi barang bekas. Jadi fluktuasi harga barang bekas itu harga barang bekas ini tidak selalu stabil dan dapat berfluktuasi tergantung tren dan permintaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi margin keuntungan. Lalu krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada penjualan bisnis. Strategi pemasaran yang tepat dan penawaran menarik dapat membantu kita menghadapi situasi yang seperti itu. Lalu ada perubahan peraturan pemerintah terkait impor barang bekas atau pengelolaan limbah tekstil dapat berdampak pada operasional bisnis. Penting untuk selalu kita mengupdate peraturan terbaru dan memastikan bahwa bisnis thrift ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Lalu ada perubahan perubahan tren fashion. Perubahan tren fashion yang cepat juga merubah dampak dapat merubah dampak minat pelanggan terhadap barang-barang thrifting. Kita juga harus peka terhadap tren dan menyesuaikan koleksi barang kita secara berkala. Jadi harus terus update, harus selalu up to date, mengikuti zaman, mengikuti tren, mengikuti pasar. Nah, untuk terakhir ya kesimpulannya, jadi kekuatan thrifting ini terletak pada hematnya biaya, unik, serta ramah lingkungan. Namun thrifting juga memiliki kelemahan seperti kita tuh harus lebih banyak bersabar, eh, harus memiliki kejelian, dan melihat resiko dari kualitas barang. Di sisi lain juga bisnis thrift shop ini memiliki peluang yang menjanjikan.
dengan permintaan yang terus meningkat, keuntungan yang besar dan berbagai pilihan bisnis gitu yang bisa kita pilih. Namun ancaman seperti persaingan ketat, fluktuasi harga, perubahan tren dan pe- perubahan tren dan krisis ekonomi juga dan peraturan pemerintah tadi juga patut kita waspadai. Mungkin mungkin sekian untuk presentasi untuk tugas UTS matkul Inovasi dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Gunawan. Mungkin sekian jika ada kesalahan kata dari kami berdua. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.